Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Yang kita bawa begitu kayak khasnya kita lah. Nah kita itu kebetulan kemarin kita take di wali kota sana. Kita bawa juga unsur-unsur modernnya ada, etnik Bau-Baunya juga ada. Nah alhamdulillah lolos. Itu juga tidak disangka-sangka sebenarnya itu kayak alhamdulillah lolos sih. Makanya dari awal ini teman-teman sudah turun ya, karena memang PBB ini banyak tunggakan, kan banyak piutang yang belum kadang tidak didapat orangnya di mana, makanya kita berupaya ini turun cari. Selamat pagi dari kawasan Bukit Tolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Grup dancer asal kota Bau-Bau berhasil masuk kompetisi dasar internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Bapenda Kota Bau-Bau turun lapangan mencari penunggak PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini, Jumat 6 Januari 2023. Bersama saya, Rizka Harlina. Kita ke berita yang pertama. Grup dancer asal kota Bau-Bau berhasil masuk kompetisi dancer internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Selengkapnya Wada Nurliani melaporkan. Etnik Bau-Baunya juga ada. Nah alhamdulillah lolos. Itu juga tidak disangka-sangka sebenarnya itu kayak alhamdulillah lolos sih. Mianako Squad, grup dancer asal kota Bau-Bau berhasil masuk ke kompetisi internasional yang diselenggarakan The Pace International Dance Competition di Kuala Lumpur, Malaysia. Kompetisi dancer Asia Tenggara tersebut akan diikuti finalis dari 8 negara diantaranya Singapura, Brunei Darussalam, hingga Filipina dan Vietnam. Mianako Squad akan berangkat bersama 3 tim lainnya yang juga lulus kompetisi tahunan tersebut. Pelatih Mianako Dancer Sadam Yusuf Saputra mengungkapkan, seleksi kegiatan telah dimulai sejak November 2022 lalu. Audisi dilakukan secara daring dengan mengirim dan mengupload video ke panitia. Hasil kelompoknya masuk seleksi untuk babak selanjutnya ke negara Malaysia sebagai tuan rumah penyelenggara. Tema dancer yang membuat timnya tersebut beruntung hingga masuk ke babak 24 besar karena menampilkan unsur etnik Buton dengan latar pengambilan gambar di kantor wali kota Bau-Bau. Dia tuh audisinya kemarin tuh dia audisinya tuh video online. Jadi kita itu peserta yang mau mendaftarnya tuh gratis. Daftaran gratis, makanya kita cuma upload video yang memang video yang kita upload itu ada unsur-unsur yang kita bawa begitu kayak khasnya kita lah. Nah kita itu kebetulan kemarin kita take di wali kota sana. Kita bawa juga unsur-unsur modernnya ada, etnik Bau-Baunya juga ada. Nah alhamdulillah lolos. Itu juga tidak disangka-sangka sebenarnya itu kayak alhamdulillah lulus sih. Total anggota yang akan berangkat sejumlah 10 orang. Sayangnya kata Sadam, untuk bisa berangkat ke negara tetangga tersebut, pihaknya kekurangan dana transportasi. Pihaknya juga telah menjalankan proposal dan bantuan ke beberapa dermawan, pejabat hingga pengusaha, namun hasilnya belum optimal dan jauh dari harapan. Sejauh ini sih sebenarnya kita itu masih usaha juga dan dana sendiri, hanya kan seberapa juga mampunya kalau kita dengan dana sendiri itu. Dikala kita ini insya Allah rencana turun tuh sekitar 10 orang lah. Karena memang yang kemarin ikut audisinya itu ya bersepuluh. Nah sementara sejauh ini ya masih berusaha dengan uang sendiri, sama kita jalankan juga beberapa proposal gitu. Sadam berharap dapat mengharumkan nama daerah dan negara lewat tarian modern yang mengandung unsur kedaerahan kepada peserta dari belahan negara di Asia Tenggara. Diharapkan pula dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat Sultra bagi kelompok stop dance tersebut. Sementara itu kompetisi internasional itu akan berlangsung selama 3 hari 13 hingga 15 Januari 2023 dan rencananya grupnya akan berangkat 9 Januari ke Makassar untuk selanjutnya terbang ke Kuala Lumpur. Wade Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Bapenda Kota Bau-Bau turun lapangan mencari penunggak PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan. Afriansyah melaporkan. Makanya dari awal ini teman-teman sudah turun ya, karena memang PBB ini banyak tunggakan. Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau diberi target meraup pendapatan asli daerah PAD sebesar 45 miliar rupiah dari 8 jenis pajak dan 1 jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah atau PKD. Kepala Bapenda Bau-Bau Waraja mengatakan target itu lebih tinggi ketimbang tahun 2022 sebesar 38,5 miliar rupiah karena ada pundi-pundi duit dari pajak bumi dan bangunan atau PBB yang belum dibayar oleh objek pajak.
Karena itu, sejak awal tahun ini, pihaknya sudah turun lapangan mencari penunggak PBB, apalagi target PAD dari PBB harus tercapai 10 miliar rupiah. Makanya dari awal ini teman-teman sudah turun ya, karena memang PBB ini banyak tunggakan, banyak piutang yang belum kadang tidak didapat orangnya di mana, makanya kita berupaya ini turun cari. Lebih lanjut, ketika ditanya berapa total tunggakan PBB tersebut, Waraja tak merinci, namun dirinya menyebut cukup banyak karena tunggakan tersebut sudah ada sejak pengalihan PBB dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama ke Pemkot Bau-Bau tahun 2013 silam. Estimasi ada berapa besaran tunggakan PBB? Banyak. Dari sejak diserahkan dari KPP Pratama tahun 2013 kemarin kan sudah memang tunggakan. Sementara dari tahun ke tahun ini kan ada terus. Tiap tahun ini kan dari ketetapan PBB ini tidak semua membayar. Jadi dia bertambah terus tunggakan ini. Di awal tahun ini, kata Waraja, selain memaksimalkan pendapatan dari PBB, pihaknya juga menggenjot pendapatan dari sektor retribusi pemakaian kekayaan daerah oleh pedagang yang ada di area publik Kota Mara, Pantai Kamali, dan Bukit Wantiro. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Informasi selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum usulkan biaya penyelenggaraan Pilkada Kota Bau-Bau sebesar 35 miliar rupiah. Selengkapnya, Heru Mulko melaporkan. Untuk anggaran pilkada, kami jauh-jauh hari sudah menyusun dan sudah menyampaikan ke pemerintah kota. Anggaran biaya penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Pilkada di Kota Bau-Bau yang akan dihelat serentak pada November 2024 mendatang diestimasi lebih besar dari penyelenggaraan pilkada di 2018 lalu. Ketua KPU Kota Bau-Bau Edi Sabara menyebutkan pihaknya telah membuat rancangan anggaran biaya RAB penyelenggaraan pilkada yang jumlahnya sekira 35 miliar rupiah. Anggaran ini diakui jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya pilkada 2018 lalu yang hanya sekira 25 miliar rupiah. RAB tersebut telah diserahkan secara resmi kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya dilakukan kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah TPAD Kota Bau-Bau. Untuk anggaran pilkada, kami jauh-jauh hari sudah menyusun dan sudah menyampaikan ke pemerintah kota. Kalau saya tidak salah kemarin itu di bulan Juni 2022 kemarin itu sudah kami sampaikan secara resmi ke pemerintah kota, ke DPR. Di situ ada namanya TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Nah, mereka yang akan mengkaji anggaran yang kami sudah usulkan. Tim TAPD itu diketuai oleh Sekda, anggotanya Laten 1, kemudian Kepala Bapeda dan Kepala Keuangan. Edi Sabara menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi sehingga dana pilkada tahun 2024 nanti lebih besar. Di antaranya pertambahan jumlah penduduk yang turut mempengaruhi penambahan wajib pilih dan jumlah TPS, sehingga jumlah petugas KPPS juga pasti bertambah. Berikutnya, meningkatnya honor penyelenggara. Meskipun status PPKM telah resmi dicabut pemerintah, namun KPU tetap menganggarkan pengadaan alat pelindung diri APD dan santunan kecelakaan bagi penyelenggara. Santunan kecelakaan 2018 kemarin kami tidak rencanakan. Nah, sekarang kami sudah rencanakan santunan kecelakaan baik yang meninggal, kecelakaan dasar dan sebagainya. Nah, itu item-item yang membuat RAB untuk pilkada 2024 itu berbeda dengan 2018. Sesuai regulasi yang ada, lanjut Edi Sabara, penandatanganan nota perjanjian hibah daerah NPHD anggaran pemilihan kepala daerah paling lambat 1 tahun sebelum tahapan dimulai. Sehingga jika ditarik ulur waktu ke belakang, maka penandatanganan NPHD harus dilakukan di bulan September atau Oktober 2023 ini. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
Anda masih mendengarkan kami di 99,4 MHz dan juga di RRI Playgo. Kita lanjut informasi selanjutnya. UP3 PLN Bau-Bau komitmen optimalkan layanan kelistrikan di tengah peralihan tenaga alih daya. Kembali Wode Nurliani melaporkan. Kami tetap tujuannya tuh tetap melayani 24 jam. Seluruh staf dan pejabat unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 PLN Bau-Bau terpaksa turun tangan untuk mengatasi kendala kerusakan jaringan listrik di 8 wilayah kerjanya. Hal tersebut dilakukan untuk membackup tenaga alih daya atau TAD yang saat ini dalam masa peralihan akibat habis masa kontrak di bawah naungan 7 vendor. Total TAD yang habis masa kontraknya per 31 Desember 2022 lebih dari 500 orang, seluruhnya merupakan tenaga penunjang yang bekerja di 30 kantor pelayanan tersebar di 8 kabupaten kota wilayah kerja UP3 Bau-Bau. Kepala UP3 PLN Bau-Bau Agus Prianto menyebutkan, kurangnya tenaga bukan menjadi hambatan pelayanan listrik bagi warga, pihaknya menjamin listrik tetap menyala selama masa peralihan karyawan. Menurutnya, masa peralihan akan memakan waktu 1 bulan sebab perekrutan dan perpanjangan kontrak tidak bersifat instan, namun melalui tahapan dan proses verifikasi oleh vendor. Yang memenuhi syarat dan ketentuan tentu akan diperpanjang kontraknya, sementara yang tidak memenuhi kualifikasi seperti lewat umur tidak akan berlanjut. Alhamdulillah, seperti teman-teman ketahui kan kami dari bahkan teman-teman pegawai itu turun sendiri. Jadi misalnya kan semasa peralihan ini kan pelayanan tetap harus berjalan, listrik harus tetap menyala. Di mana-mana posisi yang masih berproses ini kami turunkan pegawai. Jadi kalau misalnya tadi masih berproses. Agus menjelaskan yang saat ini sudah hampir rampung peralihannya adalah TAD Billman PLN yang bertugas bagian catatan meter dan pengendalian piutang. Sebagian TAD di PLTD yang statusnya masih peralihan juga masih aktif melayani keluhan masyarakat dan gangguan jaringan listrik akibat perkara pohon tumbang dan sejenisnya. Sementara itu, Asisten Manajer Transaksi Energi UP3 PLN Bau-Bau Demparani mengungkapkan, akibat kekurangan tenaga, seluruh staf PLN yang jumlahnya di atas 100 siaga 24 jam untuk menangani segala gangguan kelistrikan, bahkan dirinya bersama pejabat lainnya harus turun tangan membantu seluruh pekerjaan tenaga alih daya yang bersifat darurat di wilayah kerjanya. Tetap berjalan ini kita tidak pernah berhenti, maksudnya pembaca meter setiap bulan itu harus ada. Jadi makanya itu tidak boleh dibilang harus stop begitu. Keberadaan tenaga alih daya yang direkrut oleh vendor sangat menunjang kinerja PLN demi layanan optimal kepada masyarakat. Pihaknya memprediksi Februari atau April TAD UP3 PLN Bau-Bau akan bekerja seperti sedia kala. Pihaknya berharap kepada vendor agar para TAD yang habis kontrak dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan produktivitas dan kinerja para pekerja. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Informasi selanjutnya, 3 jenis pajak yang dikelola langsung Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau tidak mencapai target karena beberapa hal. Kembali, Afriansyah melaporkan. Karena kemarin kita agak optimis karena pernah pajak yang terbayar dari Sinepoli itu 130 juta. Setelahnya itu menurun mungkin saat realisasi pendapatan asli daerah PAD yang dikelola langsung Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau sepanjang tahun 2022 sebesar 37,7 miliar rupiah atau 97,9% dari target 38,5 miliar rupiah. Kepala Bapenda Bau-Bau, Waraja, mengatakan tidak tercapainya target yang diberikan karena realisasi 3 jenis pajak tidak mencapai 100% dari 8 jenis pajak dan 1 jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dikelola langsung Bapenda. Waraja mengungkapkan 3 jenis pajak yang tak mencapai target yakni pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan. Khusus pajak hiburan karena bioskop Sinepolis minim pendapatan dalam beberapa bulan terakhir. Karena kemarin kita agak optimis karena pernah pajak yang terbayar dari Sinepoli itu 130 juta. Setelahnya itu menurun mungkin saat naik itu saat mereka putar film yang bagus sehingga banyak penggemarnya. Sehingga yang dari target 101 miliar 200 itu yang tercapai cuma 600 lebih. Itu yang tidak memang cuma 50%. Tapi kalau yang lain-lainnya itu macam BPHTB itu di atas 100%. PBB juga di atas 100%. Retribusi juga yang kami tangani itu lewat juga.
Sementara itu, kata Waraja, pajak parkir tidak mencapai target lantaran munculnya titik parkir liar depan Rumah Sakit Siloam sehingga mengurangi pendapatan parkir di Lipo Plaza yang diketahui berdekatan dengan titik parkir liar itu. Adapun realisasi pajak parkir, kata Waraja, hanya 100 juta rupiah lebih dari target 200 juta rupiah lebih. Kendalanya kita menetapkan tarif kemarin, menetapkan target ini di parkir karena kemarin waktu sebelum ada parkir liar di depan Siloam di Lipo itu sampai 20 juta lebih 1 bulan. Setelah ada parkir di depan Siloam tinggal 11 juta sampai 12 juta 1 bulannya. Meski demikian, secara umum, kata Waraja, realisasi PAD 2022 yang dikelola Bapenda Bau-Bau mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 33 miliar rupiah lebih dari target 34 miliar rupiah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita yang terakhir, maksud kami, KPU Kota Bau-Bau telah mengajukan 3 usulan penataan daerah pemilihan Dapil Pemilihan Umum tahun 2024. Kembali, Harum Mulku melaporkan. Lagi-lagi bahwa yang menentukan penetapan daerah pemilihan itu adalah KPU RI, sehingga kami serahkan semua ke KPU RI untuk menilai. Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau telah mengajukan penataan daerah pemilihan Dapil menyongsong pemilihan umum dan pemilihan 2024 mendatang. Usulan tersebut telah diserahkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Ketua KPU Bau-Bau Edi Sabara kepada RRI 5 Januari menyebutkan, usulan penataan dapil tersebut telah melalui uji publik yang digelar 2 kali pada bulan Desember 2022 lalu. Disebutkan ada 3 opsi dapil yang diusulkan. 2 diantaranya merupakan skema baru, sementara satunya adalah dapil yang berlaku saat ini atau dapil pemilu 2019. Karena diperintahkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi untuk membuat 3 opsi, kami juga membuat rancangan. Ini juga berdasarkan juga ada beberapa tokoh masyarakat yang Batu Puaro itu coba dipisahkan. Ini jauh sebelum ada isu penataan dapil. Jadi dapil 1 itu adalah Beto Ambari Murhum, itu 7 kursi. Kemudian dapil Batu Puaro tersendiri 4 kursi. Dapil 3 Surabaya Bumi Kokalukuna Lelea 7 kursi. Dan dapil 4 Bolio 7. Itu adalah opsi kedua. Selanjutnya untuk opsi ketiga lanjut Edi, dapil 1 meliputi Kecamatan Murhum dan Beto Ambari dengan alokasi 7 kursi. Dapil 2 Kecamatan Batu Puaro 4 kursi. Dapil 3 Kecamatan Bungi Kokalukuna Lea 4 kursi, dan Dapil 4 Kecamatan Wolio dan Sora Wolio 8 kursi. Ketiga opsi ini kami sampaikan kepada peserta uji publik untuk melihat seberapa besar manfaatnya kepada masyarakat. Tugas KPU Kota Bau-Bau waktu itu adalah cuma menerima masukan-masukan, tidak memutuskan. Itu kemudian akan disampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Dari 2 kali uji publik itu, sebagian besar itu mereka masih nyaman pada opsi pertama, yang dapil yang existing, yang sedang berlangsung. Cuma lagi-lagi bahwa karena yang menentukan penataan dapil, yang menentukan penetapan daerah pemilihan itu adalah KPU RI, sehingga kami serahkan semua ke KPU RI untuk menilai apakah mau mengambil opsi 1, opsi 2, dan opsi 3. Edi Sabara mengatakan data dasar dari penataan Dapil 2024 nanti adalah data penduduk. Jumlah penduduk Kota Bau-Bau pada semester kedua tahun 2021 sebanyak 159.073 penduduk. Sesuai peraturan, jumlah tersebut belum merubah jumlah alokasi kursi DPR, yakni range-nya masih masuk di 25 kursi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Grup dancer asal Kota Bau-Bau berhasil masuk kompetisi dancer internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Bapeda Kota Bau-Bau turun lapangan mencari penunggak PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan.
Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.